Shalom, selamat pagi, selamat bersukacita, selamat berbahagia, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 6 Oktober 2024. Saudara-saudara, sebelum bersama-sama kita membaca Kitab Amsal pasal 4 ayat 10-27, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Terpujilah kekal Engkau dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menuntun kami untuk hidup pada jalan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sehingga kami hidup dalam hikmat-Mu. Dalam Kristus. Amin. Amsal pasal 4 ayat 10-27. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah darinya, dan berjalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut penipu darimu, dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ratakanlah jalan bagi kakimu dan hendaklah mantap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema hari ini, tempuhlah jalan hikmat. Olai tulalan kakinan. Amsal pasal 4 ini menyajikan pola nasihat dan pengajaran seorang bapa kepada anaknya. Seperti yang kita baca kalau kita melihat di dalam ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Sekali lagi, pengajaran seorang bapa kepada anaknya. Hikmat menjadi keutamaan yang harus dicari dan dimiliki sepanjang hidup. Karena itu, bersumber dari pengajaran orang tua, pengalaman dan pengamatan atas laku hidup sesama. Hikmat dalam Amsal berhubungan langsung dengan pengertian dan pengetahuan dari Allah. Hal itu merujuk pada jalan-jalan hidup yang telah ditentukan oleh Allah
untuk dipelajari, diketahui, dan dilakukan. Dalam ayat 10-27 kita melihat bahwa ada pembedaan antara jalan hikmat dengan jalan fasik. Jalan hikmat membawa kepada kehidupan, umur panjang, keselamatan, kesembuhan, serta hidup lurus dan optimis. Seperti yang kita lihat pada ayat 10, ayat 12, ayat 22, dan 25. Semua itu mesti dipahami sebagai pengakuan terhadap naungan dan lindungan kuasa Tuhan bagi orang yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Sebaliknya, bila kita melihat pada ayat 14 dan ayat 16, saudara-saudara, jalan orang fasik berujung pada kebinasaan. Itulah jalan kejahatan, penuh tipu muslihat dan rancangan jahat. Nah, di sana ada kefasikan dan kelaliman, seperti yang tertulis dalam ayat 17. Dan kegelapan yang menjerumuskan, ayat 19. Semua itu juga dapat diartikan sebagai pengingat seorang bapa kepada anaknya bahwa hidup bertentangan dengan jalan Tuhan tanpa hikmat membuat manusia bisa terbuang dari hadapan Allah. Jadi, penekanan pada kata-kata yang bermakna menegaskan hikmat mesti dimiliki oleh anak-anak. Dengarkanlah, terimalah, berpeganglah, peliharalah, perhatikanlah, jagalah, dan tempuhlah. Merupakan penegasan hikmat bagi anak-anak. Saudara-saudara, firman Tuhan bagaikan oase di tengah hidup yang semakin mengalami pendangkalan. Tujuan dan laku hidup mesti melampaui hal-hal biasa yang menuntun kepada jalan fasik. Sesuai dengan identifikasi, contoh-contoh, sesuai dengan konteks kita masing-masing, saudara-saudara, kita bisa melihat, wow, sudah banyak perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, bacaan kita saat ini menjadi pengingat bagi saudara dan saya, bagi kita sebagai orang tua, untuk menghidupkan kembali pengajaran-pengajaran hikmat sebagai bekal terbaik seorang Kristen atau anak-anak kita dalam pesiarahan hidupnya. Demikian juga, saudara-saudara, sebagai anak, terimalah setiap pengajaran yang disampaikan. Dengarkanlah dengan sukacita, berpeganglah padanya, peliharalah, perhatikan, jaga, dan tempuhlah. Lakukanlah dan jalani hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tempuhlah jalan hikmat. Terpujilah Allah. Amin. Terpujilah Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup dalam hikmat. Dan juga mengajarkan hikmat itu kepada anak-anak kami, kepada orang-orang yang kami kasihi. Dan sekiranya juga kami menerima pengajaran-pengajaran hikmat itu, kami mau mendengarkannya, menerima, berpegang padanya, memelihara, memperhatikan, menjaga, dan melakukan, menempuhnya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Biarlah kami dalam pesiarahan hidup kami ini terus hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus. Amin.